You can't run, you can't hide. It will follow you everywhere. Is it a ghost? No, it's worse. It's karma. Manusia, mereka semua mempunyai kebutuhan, pangan, sandang, papan. Namun, apakah cukup dengan demikian? Abraham Maslow, seorang psikolog dari 1943, mengemukakan bahwa terdapat 5 tingkatan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. 5 tingkatan ini merepresentasikan kebutuhan manusia dari yang terbesar sampai yang tertinggi. Physiological needs, di mana manusia membutuhkan makanan, minuman, dan tempat tinggal. Safety needs, di mana manusia ingin aman dan terlindungi dari segala ancaman dan rasa takut. Social needs, di mana manusia ingin terasa disayangi dan diterima. Esteem needs, di mana manusia ingin egonya terpenuhi dengan berprestasi baik untuk mendapat pujian dan hormat dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Self-actualization, di mana manusia ingin membuktikan dan menunjukkan dirinya pada orang lain dengan cara memaksimalkan potensi dirinya sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuhnya. Semua orang berlomba-lomba untuk bahagia. Semua orang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan. Pada kenyataannya, manusia tidak pernah merasa puas akan bahagia dan kebutuhan uang yang dimilikinya. Karena itulah manusia terdorong untuk bergerak, untuk berusaha, untuk memenuhi kebutuhan dengan segala cara, baik ataupun buruk. Tapi akankah semudah itu untuk bahagia? Apakah kamu akan bahagia hanya dengan kebutuhanmu terpenuhi? Pada tahun 2019, 3.100 kasus pencurian terjadi di berbagai desa. Pelakunya adalah mereka yang berjuang untuk mencapai kebutuhannya. Namun dengan itu, apakah mereka akan bahagia? Apakah cara pemenuhan kebutuhan tersebut benar? Saya akan membiarkan kamu yang memutuskannya. Kamu dan segala kebutuhanmu, kamu dan pemenuhan kebutuhan, adakah cara yang pasti untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi bahagia dengan cara yang benar? Sila, moral yang dilakukan berdasarkan niat atau cetana atau kehendak yang baik. Tapi, seperti apakah sila? Sila berupa ketertiban dan ketenangan, pedoman untuk melakukan segala sesuatunya, menghancurkan yang salah, dan menjaga kita dari melakukan hal yang salah. Tertib akan diri sendiri karena kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan tenang karena ia merasa aman karena dilindungi perbuatannya. Wujud sila berupa kesucian, yaitu bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak bercela dan murni. Seseorang yang mengarah pada kesucian akan tenang indranya. Semakin lama akan mendapatkan pandangan benar yang akhirnya terbebas dari loba, dosa, dan moha. Kamu tidak akan pernah bisa kabur. Alam semesta terus bergerak, melaju dan berkembang, timbul dan lenyap. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu temukan, semua yang kamu pikirkan, semuanya akan berputar seiring dengan waktu. Baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Waktu tidak akan membebaskan kamu dari akibat perbuatanmu. Time won't help, 'cause karma has no deadline. Flash sale. Dengan sila, menimbulkan kebahagiaan, menjadi lebih tenang, reputasi baik, bebas dari penyesalan, yang akhirnya mencapai kesucian dan merealisasikan nibbana. Bonus, apabila karmamu cukup memiliki banyak harta kekayaan, kamu bisa mendapatkan semua gratis. Dengan mengembangkan hiri dan otapa, malu berbuat jahat dan takut akan akibat berbuat jahat. Kembangkan hiri dan otapa sekarang, dan dapatkan sila. Bro, intro udah beres nih, cerita-cerita yuk. Oh, Ya udah ngomong, Cerita apa? lu pada gimana selama PJJ-nya? gak ngapa-ngapain sih, cuman merenungkan masa lalu. Oh, sama dong gue juga.
Iya, kayak kita semua sama-sama merenungkan deh, saking gabutnya. Iya, kemarin tuh stres banget. Habis itu lu loncat dong. Jahat banget. Kenapa lu? Sadis banget lu. Ish, makanya nonton cerita gua. Lu gak ngerti gua. Enggak, lu yang gila, lu yang bikin kita semua jadi jauhin lu. Lu yang mulai duluan, makanya pakai otak. Lu yang jelas-jelas suruh gua musuhin dia, Van. Ah! Pernah gak sih lu ngerasa bingung dengan kehidupan ini? Lu gak tahu tujuan hidup lu. Lu juga gak tahu apa arti kehidupan lu. Lucunya kadang lu berpikir, buat apa lu hidup? Bahkan orang lain juga gak memerlukan kehidupan lu, keberadaan lu. Gua merasa pun Evan, gila ya lo. Kenapa lu malah main game lagi sekarang? Kenapa lu dapat 80 nilainya sekarang? Gila ya, mami susah-susah sekolahin. Bukannya kamu belajar, kamu malah main game. Sekarang malah bikin video gak jelas. Belajar. semua itu terlintas di pikiran lu sejak lu masih SD. Masa dimana lu belum tahu apa-apa tentang dunia, pertemanan, dan emosi. Gak usah atur gua. Gua cuma minta lu ajarin gua. Sorry ya, gua sibuk. Devan, kamu bisa nggak sih sopan dikit? Buat apa kita temenan sama Nevan? Anaknya gak enak diajak main. Ngapain sih, Van? Belajar. Nanti sore, gua makan apa ya? Rendang, sate padang, jagung bakar. Enak kali ya, gua bisa terbang ke abang jagung bakar. Tapi, gua agak sibuk sih. Gua harus farming pinball di Grotopia lagi. Tapi Selin masih marah gak ya sama gua? Kan dia gak mau main sama gua lagi. Kalau kayak gini terus, masih ada yang mau terima gua gak ya? Apa ntar gua gak bisa masuk OSIS? Wah, kacau. Duh, mata gimana nih? Kalau gua ajarin dia, nilai gua bakal kesaing gak ya? Ayo udahlah, ajarin aja lah. Yes, udah OSIS. Yang jadi OSIS ada Selin, Pete, dan Atta. Loh, kok saya gak kepilih, Pak? Kamu tuh berisik di kelas. Gimana mau ngatur yang lain kalau gak bisa ngatur diri sendiri? Tong kosong nyaring bunyinya. Hari terus berlalu. Ya, hidup gua tetap gitu-gitu aja. Ada temen yang nanya, gua jawab. Ada yang ngajak gua kantin, ya gua ngikut. Sampai suatu hari, gua di-invite ke sebuah grup. Kayaknya tadi ada notif lain deh. Biasanya line gua sepi. Gua ke-invite di grup apaan ini?
Weh, Sabtu siang abis Circle Prakarya kita mau nonton, mau ikut gak lu? Hah? Itu loh yang lagi booming banget, Jurassic Park. Tumben banget. Ajak gua. Gak mau nih. Emang sama siapa aja? Di mana? Di rumah Selin tuh. Tacu aja sih. Bawain gue makanan ya, teman-teman yang baik. Dia datang langsung diperes dong. BTW, Kita mau minta tolong nih. Tio nih fix. iya. Tahu aja. Anjay, peka. Jadi sayang deh. Tuh, Ini sih intip Nevan kalau ada maunya nih. Baik banget, Van. apa lu? Oh, terharu gua. Biasa kalau dimintain tugas ngajak lu dulu. Kayak waktu dulu tuh. Gibah. Yang dulu kelas 6 ya? Iya, gile. Dia hobi banget marah-marah. Mukul-mukul meja, orang juga dia pukul. Udah gak gitu. Udah tobat. Nanti Asaf baru tahu. Roda kehidupan terus berputar. Kadang kita berada di atas dan kadang kita berada di bawah. Masa lalu akan tetap terukir dalam sejarah. Apapun yang kita lakukan di masa ini, nantinya akan menimbulkan akibat di masa depan. Sama seperti dalam cerita ini, Nevan memutuskan untuk berubah. Sehingga kini Nevan mendapat banyak teman, disenangi orang lain, dan bahkan kini Nevan digolongkan menjadi anak yang cerdas atau sebutan dari gurunya itu, orang elit di sekolahnya. Banyak yang mikir Nevan itu asik, pinter, ramah, supel. Tapi yakin deh, kalimat tersebut gak bakal terucap oleh orang-orang ketika di masa SD. Nevan pastinya sangat bersyukur pernah melalui masa-masa kelam, di mana dia teriak-teriak, banting barang kalau lagi gak seneng, bikin temennya musuhin orang lain, yang berujung malah Nevan yang dimusuhin. Nangis karena gak kepilih jadi OSIS, marah karena dimusuhin, padahal yang salah dianya. Tanpa masa kelam itu, Nevan bukanlah Nevan yang seperti sekarang. Dengan masa itu, ia bisa berhenti bohong, marah-marah ke orang lain, atau banting-banting barang gak jelas, karena ia tahu itu toksik banget, dan ia putuskan untuk stop. Mungkin udah capek kali ya dimusuhin dan gak diterima guru-guru. Di titik ini, Nevan mau titip salam. Ya, Nevannya sibuk, gak bisa datang. Mau berterima kasih kepada teman-temannya yang pernah hadir di hidup dia. Pada masa itu, dia dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan menemukan jati dirinya sekarang. Nevan barusan kasih pesan lagi nih. Nanti selesai pandemi ini, kita ketemuan lagi ya. Ketawa-ketawa, lari sana-sini. Kayak dulu. Bye. Gile, sangat mendalam ya cerita lu. Iya, gue ikutan sedih nih.
Makasih. Iya, keren abis. Will, lu kemarin habis giveaway apaan tuh? Itu bukan giveaway. Intinya nonton aja lah nanti. Dalam EKK Nipata kelompok 1, syair 22, Buddha berkhotbah, "Wahai para biku, janganlah takut melakukan perbuatan yang bermanfaat. Perbuatan yang bermanfaat merupakan ungkapan yang menunjukkan kebahagiaan, apa yang pantas dilakukan, yang diinginkan, berharga, dan menyenangkan. Karena telah ku ketahui dengan pasti, wahai para biku, bahwa sudah lama aku mengalami buah-buah yang diinginkan, diharapkan, berharga, dan menyenangkan, karena seringnya melakukan perbuatan yang bermanfaat. Namun, apakah benar ketika kita melakukan perbuatan yang bermanfaat, maka akan mendatangkan kita buah-buah yang diinginkan, diharapkan, berharga, dan menyenangkan itu?" Aku punya seorang sahabat, dan inilah awal kisah kami yang dimulai dengan kebajikan. Aku adalah orang yang rajin mencatat. Catatanku bisa dibilang sangat rapih. Teman-temanku suka sekali meminta aku memfotokan catatanku, termasuk calon sahabatku ini. Sahabatku ini meminta aku memfotokan catatan matematika milikku. Awalnya, aku malas sekali memenuhi permintaannya ini. Merepotkan. Mengapa dia tidak mencatatnya sendiri saja? Dasar orang malas. Namun, karena sedikit dorongan hati nurani, aku mengambil catatanku dan memfotokannya. Seperti biasa, aku menerima ucapan terima kasih. Hal tersebut membuat hatiku sedikit terobati dari kekesalan. Ada rasa kepuasan dalam hati. Wajahku dihiasi senyuman kecil. Aku sadar perbuatanku ini merupakan bentuk dari metta karuna. Dan sebagai balasannya, kebutuhan sosialku terpenuhi. I'm accepted. Tak sampai di sana ujung interaksi kami. Suatu hari, kami diberi sebuah tugas kelompok untuk membuat alat penyaring air sederhana. Sayangnya, calon temanku ini tidak sekelompok denganku. Satu hari sebelum deadline, calon sahabatku ini tampaknya tidak semangat dan wajahnya lesu. Sepertinya ia merasa kesal. Bahkan, ia sampai menangis di sekolah. Kebetulan, tugasku sudah selesai jauh sebelum hari ini. Akhirnya, aku menanyakan calon sahabatku ini. "Kenapa? Sakit? Kenapa lo sampai jongkok ke bawah?" Dia bercerita. Katanya, anggota kelompoknya tidak ada yang mau bekerja sama. Hatiku pun tergerak untuk membantunya. Aku merasa iba jika kebutuhan sosial dan kasih sayangnya sampai tidak terpenuhi. Saat pulang sekolah, kami pergi ke komplek-komplek untuk mencari bahan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan tugas itu. Batu-batuan, pasir, dan tanah. Aku juga mendengarkan cerita dia hingga jam 5 sore. Sepertinya dia merasa aku peduli dengannya, hingga dia berani terbuka denganku. Manfaat dari metta karuna ini sangat ajaib. Setelah itu, aku mengajak dia pergi ke rumahku. Dan aku membantunya mengerjakan tugas tersebut hingga sore. Bahkan, aku tidak sempat makan siang karena hal ini. Tapi tidak apa-apa. Aku mendapat seorang sahabat yang peduli terhadap sesama. Aku bangga dan bahagia karena aku bisa menjadi teman yang dapat diandalkan. Aku juga merasa puas, tenang, dan bahagia karena kebutuhan sosial dan kasih sayangku terpenuhi. Selain itu, ia juga sangat mengapresiasi bantuanku. Karena itu,
esteem needs alias kebutuhanku akan penghargaan terpenuhi. Aku pun merasa tenang, karena jika nanti aku membutuhkan bantuan, aku tahu akan ada teman yang datang membantuku. Itulah keajaiban dari Metta Karuna, Pancadama pertama. Bukan ajaib, tepatnya memang begitulah cara bekerjanya. Ketika kita melaksanakan sila, kita pula yang akan mendapat manfaatnya. Kita dapat menjadi sumber kebahagiaan orang lain, dan kita pun akan merasa bahagia juga. Seperti yang terdapat pada khotbah Buddha, pada EKK Nipata kelompok 1, syair 22. Aku melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi sahabatku ini, karena aku memenuhi kebutuhannya. Sebagai buahnya, kebutuhanku yang diinginkan, diharapkan, berharga, dan menyenangkan juga terpenuhi. Dan lagi, aku juga mendapat seorang sahabat yang peduli terhadapku. Ada gunanya juga ya bagi-bagi catatan. Iya, gue juga suka bagi-bagi catatan. Halo Will, lu sih tukang nyalin. Udah, sebagusnya cerita Wilbur, coba dia dengerin cerita gua. Kita berada di sini bukanlah suatu kebetulan. Terlahir bersama miliaran insan lainnya di dunia. Tua ataupun muda, yang sedang berjuang, yang bertahan, yang gagal, yang jatuh, yang berharap, yang bangkit. Akan selalu ada hal yang harus kita penuhi bersama. Entah itu kebutuhan fisik, rasa aman, mencintai dan dicintai, harga diri, hingga aktualisasi diri. Pada akhirnya, kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hari ketika pagi menghampiri. Pagi, Pak. Tinggal Patri, Pak. Dia belum absen. Oh, Patricia. Dia itu emang suka telat atau gimana ya? Enggak sih, Pak. Baru kali ini aja dia. Oh, kalau gitu nanti coba ketua kelas kontak lagi. Sekarang kita lanjutin pelajarannya dulu ya. Terakhir kita sampai mana ya? Selanjutnya, di diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Abis ini pelajaran siapa, weh? Abis ini kan pelajarannya si guru killer itu. Wah, gila sih. Pengen cukup. bolos aja By gue. the way, lu pada tahu gak sih kenapa Patri gak masuk? Gak tahu. Emang kenapa? Gue denger ya, katanya masa orang tuanya berantem terus. Hah? Lu jangan ngomong sembarangan. Lah, ini kan katanya. Tapi bisa aja bener gak sih, soalnya akhir-akhir ini Patri murung terus. Guys, jangan lupa masuk Zoom ya 5 menit Oh lagi. iya, mati gue hampir lupa. Oke anak-anak, hari ini materi kita sampai sini. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Ini waktu kita sisa 10 menit lagi. Nggak ada, Pak. Oh ya, Pak. Deadline tugasnya itu kapan ya? Deadline-nya minggu depan jam 7 pagi sebelum pelajaran dimulai ya. Oke, Pak. Makasih, Loh, Pak. kok itu Patricia baru muncul? Ini udah jam berapa ini? 10 menit lagi pelajaran kita selesai loh. Aduh, maaf banget loh, Pak. Tadi saya habis temenin adik saya habis demam. Hah? Patricia kan gak punya adik. Patri,
Setahu gue lu gak ada ade deh. Lu lagi ada masalah? Iya nih. Pet, gue boleh minta waktu bentar nggak? Mau cerita? Oh, boleh. Kayaknya lebih enak call deh, bisa nggak? Oke. Halo Patri. Hai Pet. Iya, lu boleh cerita sekarang kok. Pet, lu udah pernah dengar kan gosip tentang orang tua gue? Iya gue pernah dengar, cuma gue gak gitu percaya sih. Yang mereka bilang tuh sebenarnya benar. Emang lu kenapa Patrick? Jadi akhir-akhir ini aku sering banget dapet nilai jelek. Bokap gua kan marah. Ya itu sih, itu memang benar lah, bokap gua marah. Cuman bokap gua tuh juga marahin nyokap. Karena dia bilang nyokap tuh gak jagain gua, gak perhatiin. Ya nyokap bantah, bilangnya ya gue bukan cuma ngurusin anak, gue juga ada kerjaan. Ya sampai sekarang tuh mereka aduh mulut terus. Ya gue nggak tahu harus gimana, Pet. Oke, Patri, lu tenangin diri lu sendiri dulu ya. Oke, tenang dulu ya. Oke, udah. Menurut gua, kita emang sebagai seorang pelajar mempunyai kewajiban yaitu belajar. Maka dari itu, tanpa perlu diawasi oleh kedua orang tua lu juga tetap harus giat belajar. Karena dengan giat belajar itu lu akan mendapatkan nilai yang bagus. Dengan nilai bagus itu pun juga akan membanggakan kedua orang tua lu dan diri lu sendiri juga akan bangga. Ya, jadi jangan karena sikap tidak bertanggung jawab lu terhadap kewajiban lu menjadi alasan orang tua disalahkan karena tidak perhatian terhadap anaknya. Maka dari itu lo harus berubah sekarang dan lebih giat lagi belajarnya. Oh ya Pet, lo bener juga. Gue kalau bisa sekarang berubah, mungkin gue tuh bisa membuktikan kalau gue tuh bisa menjadi yang lebih baik. Nah itu dia Patricia yang gue kenal. Oh ya, BTW Pet, ini kan udah makan siang nih. Oh iya ya. Oh yaudah gue makasin dulu ya. Lu juga jangan lupa. Iya. Bye Pet, makasih ya. Bye Patri. Halo Patrick, Mami udah beliin nasi goreng, itu nanti dikirim sama Gojek ya. Oh, oke. Kira-kira datang jam berapa, Mam? Ya itu sebentar lagi kok sampai. Oke. Ya. Abang Gojeknya belum? Kok ada Gojek? Pak, mau cari siapa, Pak? Ini alamat Bu Lydia bukan? Oh, bukan. Bapak kayak salah alamat deh. Alamatnya di mana, Pak? Blok A nomor 11 itu di mana ya? Oh, Blok A. Bapak lurus. Terus nanti belok kiri ketemu pagar kuning. Oh, ya udah makasih ya. Iya, Bapak hati-hati ya, hujan. Iya. Datang. Permisi, atas nama Patrick. Iya, saya sendiri. Iya, ini nasi gorengnya. Makalah udah selesai ya. Besok bagian A dulu ya guys. Gua tinggal satu baris lagi sih. Gua dan ya. Oke, berarti tinggal PPT ya? Iya nih, sorry, materi banyak banget. Perlu dibantu gak? Gak apa-apa, gue bisa kok. Ya udah, semangat ya. Semangat, jangan tidur malam-malam. Ternyata, sekecil apapun perbuatan baik kita dapat membawa kebahagiaan bagi makhluk lain. Kesempatan selalu ada di sekitar kita. Kamu hanya perlu menyadari dan menjalani, melakukan dengan sepenuh hati. Biarkanlah semesta bekerja. Kelak, kebaikan yang kita lakukan hari ini
akan berbalik kembali nanti. Selamat menempuh jalan kebenaran menuju masa depan yang penuh kebahagiaan. Wah, lu juga suka bantu temen ya? Tumben bener lu baik-baik sama orang. Lu aja kali nggak pernah perhatiin. Udah ah, dengerin nih, gue baru Natalan. Wait, ngapain lu Natalan? Woi Hans, besok lu bawa laptop ya, mau pinjam buat Christmas. Oke. Lu download Easy Worship sekalian. Loh, kok mintanya lebih banyak? Kiranya cuma pinjemin laptop terus udah. Hei. Easy Worship 9. Woi Hans. Aduh. Ya dah. Gue bantu deh. Cuma download satu hal. Ya. Gua butuh lu download beberapa lagi. Easy Worship, lu udah download. Download itu ya. Bro, dia minta lagi. Ini mas, sekalian aja gue yang jadi operator. Tanggung amat. Wait, so I yang bantu jadi operator or just pinjemin Koko laptop? Pinjemin aja. Lu kan Buddha kan? Ntar lu kasih laptopnya ke NG. Oh, cuma pinjemin aja. Ya udah bagus lah. Ngapain bantu mereka Hans? Udah nggak usah. Janganlah Hans. Kasian nih mereka. Udah bikin Natal capek-capek, malah hancur gara-gara operator. Nggak kasihan kamu. Udah, ayo kita ngembangkan cinta kasih aja. Mengembangkan cinta kasih. Ngapain lo pedulin mereka? Dah lah, gue bantu. Gue mau melakukan kebaikan. Gue mau bantu bikin acara Natal lebih lancar. Gue ajarin mereka jadi operator gimana. Ya, nggak apa-apa lah. Alah, kalau mau, ya WD. Duduk aja bantuin NG. Dia juga nggak ngerti. Sini, biar gue ajarin. Lol. Seriusan. Kapan nih? Jumat ini, dari jam 7 sampai jam 2. Ketabrak pelajaran seni lagi. Aduh, bad timing banget. Bantuin NG noh. Dia more like ke PIC. Jadi nggak ngerti ginian. Ya ampun, kasihan banget. Udah, nggak apa-apa. Gue bantu. Oh, ya udah. Besok jangan lupa bawa laptopnya. Sama download tuh yang gua suruh. Iya. Dari sekian banyak persiapan yang dipersiapkan oleh Erhans dengan perintah Ko Jonas, akhirnya hari H pun datang. Erhans pun datang pagi untuk mempersiapkan peralatan sound system dan laptopnya. Acara Natal pun mulai dengan lancar dan tiba saatnya ketika seorang pembicara dan operatornya melakukan sharing. Salam kenal, saya Edi. Panggil saja saya Ko Edi. Halo kak, nama saya Erhans. Sini kak, saya bantu setupnya. Oke, baiklah. Erhans tuh bisa dibilang jadi SIM Ko Edi di acara ini. Karena Erhans selalu bertanya kepadanya, apakah ada kendala atau apakah ada yang bisa dibantu, sampai-sampai dia juga menyiapkan minuman untuk Ko Edi. Ya, pokoknya membombardirkan kepedulian lah terhadap Ko Edi. Puncaknya terjadi ketika Ko Edi selesai dengan sharingan dia. Ko Edi, apakah ada kendala? Kalau ada Erhans mah saya tenang. Hati Erhans langsung berbunga-bunga. Hal yang selama ini dia cari, yaitu pengakuan dari orang lain.
telah terpenuhi oleh pujian tersebut. Fast forward ke akhir acara, semuanya telah berjalan dengan sukses dan Erhans ikut diabadikan di foto panitia Natal yang bisa dilihat di IG Permaistusil. Kita bisa lihat dari cerita ini, Erhans telah melakukan sila, yaitu mengembangkan cinta kasih untuk menolong kakak kelasnya dan juga pembicara yang ada di sana. Dan kita juga bisa lihat bahwa Erhans mendapatkan manfaat, yaitu kebutuhan istimnya terpenuhi karena pujian dari Koedi. Dia sekarang mengakui dirinya jago dalam hal teknologi dan akhirnya mencoba untuk mengeksploitasikan bakat tersebut. Bisa dibilang bahwa peristiwa ini mempersiapkan Erhans untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Hai, ini Erhans yang lagi bicara. Pada saat pembuatan video ini, saya berpikir, apa yang akan terjadi jika saya tidak mengembangkan cinta kasih dan tidak menolong kakak kelas saya dan ikut serta dalam acara Natal? Mungkin saya tidak dapat pengakuan tersebut dan akhirnya tidak tahu bahwa bakat saya ada di teknologi. Dan mungkin saya bakal stres memikirkan hidup saya. Maka dari itu, saya percaya jika dengan melaksanakan sila, kita dapat bahagia karena kebutuhan kita dapat terpenuhi. Jadi, janganlah sia-siakan kesempatan Anda untuk berbuat baik. Sekian dari kelompok kami. Tetaplah berbuat baik dan terima kasih. Besok gue mau Natal lagi ah. Lu ngerecokin adanya. Tapi inspiring banget nggak sih ceritanya? Iya nih, gue sampai udah mau nangis. Mama di gue sampai mau habis.